Saya jawab, Islam dulu pernah beribadah di tempat yang sama di Yerusalem, ya. Sekarang kenapa enggak? Betul. Ya. Kalau Bang sekarang Billy, enggak. Bang Billy kalau misalnya sholat ma'arif, kalau misalnya lagi di luar di mana Bang Billy? Di gereja atau di masjid Bang Billy? Oh, kalau orang Yahudi, menurut para ulama kami yang bernama Rambam, ya, menyatakan bahwa orang Yahudi boleh beribadah di rumah ibadah orang Islam, di musola atau di Lalu masjid. kenapa satu hadap Mekah, satu hadap Kalau dari Indonesia, kalau dari Indonesia arahnya sama. Kalau dari Indonesia, cuman beda miring sedikit ke kanan. Jadi saya waktu minha sembahyang siang, sembahyang siang itu selalu kalau di jalan saya ke masjid atau ke musola nggak masalah. Mereka Cocokologi kau. Aduh Yosep, kasihan kali kau aku lihat. Bukan, yang kasihan itu Kristen loh. Apa dia? Mereka tuh benci kali kalau Yahudi sama Islam itu udah sepakat bahas ketuhanan. Benci kali mereka itu. makanya belajar. Kami nggak diajari kebenaran. Benci kali. Waduh, Lukas 14:24. Jikalau kamu belum membenci orang tuamu, istri, anak-anakmu, kamu belum bisa jadi pengikutku. Itu bertentangan dengan Taurat. Ih, cie, pengen pelakor jadi pelakor ya? Mau jadi pelakor Alexa ya? Yosep, apakah kau mengakui Muhammad sebagai nabi, Yosep? Kasih paham Bang Bil. Muhammad adalah nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Tapi Bani Israel nabinya adalah Musa. Bagi kau orang Yahudi. Bagi orang Yahudi nabinya Musa. Loh, berarti nggak sama nabinya? Nabi Muhammad adalah nabi bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Kalau kami Yahudi nabinya Musa. Aduh, kasihan. Berarti Muhammad nggak Aduh, diakui bangsa tiri. Israel. Yosep, jawab dulu Yosep. Apa? Berarti Muhammad nggak diakui oleh bangsa Israel. Enggak Nabi diakui kami kok Yesus. Musa, gitu. Nabinya orang-orang Islam yang berhenti di Nabi Muhammad. Gimana sih? Yahudi itu agama loh. Israel bangsa. Jangan Kalau misalnya takut, Israel Yosep. ada yang Kristen juga, ada yang Islam juga. Saya untuk takut apa? Nggak ada untuk takut. Jawab dulu, apakah bangsa Israel atau orang Yahudi mengakui Nah, Muhammad? orang Yahudi gitu loh. Bangsa Israel ya agamanya ada macam-macam. Nabi Muhammad adalah nabi, ya, tapi bukan bagi Bani Israel, bukan orang Yahudi. Ya, tapi dia adalah nabi, gitu. Berarti nggak sunnah Muhammad, Yosep? Ya, Islam dong Yosef gitu. Islam dong. Gimana sih? Pertanyaan. Dia kan Yahudi dia. Jadi gini, intinya Allah perjanjian lama beda dengan Allah Muslim, Yosep. Ya, Allah perjanjian lama bukan Yesus. Itu yang paling benar. Bang Billy jangan mau dibilang perjanjian lama, punya Kristen itu. Yahudi kan Tanak. Di dalam dia kan nggak ngerti Tanak. Nah, oh iya. Beda. tadi dia mengatakan beda dengan Tuhannya Yakub. Ya, justru Tuhannya Yakub itu bukan Yesus. Coba tanya tanya pendeta kamu, Tuhannya Yakub Yesus bukan? Pasti dibilang bukan. Ya terserah, karena kita kan memang nggak sepakat toh. Coba aku Tetapi tanya sama kita kau, aku tanya sama kau, jawab yang jujur. Aku tanya kau, kan kau dari tadi nanya mulu, sekarang aku tanya sama kau. Tuhannya Yakub Yesus bukan? Iya. Waduh, berkelamin. Di mana ayatnya dalam Taurat Tuhannya Yakub itu Yesus? Tunjukkan. Iya, dia kan seringkali berteofani kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ya puncaknya ketika dia jadi manusia, dia telah makanya dia bilang, Di mana dalam Taurat ada nama Yesus tertulis? ya tidak ada namanya. Ya, kan terima baru ada. kasih, kena lagi. Tidak ada. Oh, udah. Namanya Tidak belum ada. ada, tetapi Catat apa ya, kata kau bilang tidak ada. Mantap. Sudah saya sudah selesai. Tidak ada Yesus dalam. Selesai ya berarti ya Bang Billy ya, udah beres urusan sama Kristen berarti ya. Gini Yosep, nama itu akan diberikan di abad pertama, tetapi kan Yesus berkata, aku ada Selesai, dia udah mengakui tidak ada Yesus dalam Taurat. Dia sudah mengakui tidak ada Yesus dalam Taurat. Terima kasih. Ya, memang tidak Sama-sama. Tapi kan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, Yosep. Oh ya berarti seumuran Terah kalau gitu, seumuran bapaknya Abraham. Tua juga ya. Jadi Yosep, kau belum berani jawab. Apakah bangsa Israel mengaku Muhammad sebagai nabi? Kau nggak bisa jawab, muter-muter, helikopter. Oh, mau ini kayak roh Allah melayang-layang di permukaan air.
tidak beribadah di tempat yang sama dengan cara yang sama, tapi ngaku Tuhannya sama. Gimana kau Yosef? Yosef. Pokoknya kalau Kristen nggak diakui Yahudi, Islam juga jangan gitu katanya. Dia kalau lihat orang-orang Yahudi yang Yemenite, waduh bisa pusing sampai sujud, ada rukunya. Lu jangan salah. Coba lu lihat Jewish Yemen, ada rukunya, belum bisa bingung sendiri ntar. Joseph, kau udah tanam pohon gorhot nggak untuk tempat sembunyi nanti dari orang Muslim bahwa kalian akan diperangi di akhir zaman? Gimana caranya orang Yahudi baca hadis terus dia, oh iya pohon gorgot, sembunyi di pohon gorgot karena hadis ada berkata. Gimana konsepnya? Kan dia Yahudi dia. Yahudi kan dia. Tapi ini ya kawan-kawannya bisa kita lihat bagaimana sakit hatinya seorang Kristen ketika Yahudi malah mati-matian membedakan Tuhannya dengan Kristen gitu. Sakit hati Pecah mereka. kongsi nih, pecah kongsi. Iya, pecah kongsi antara Kristen dan Yahudi. Kasihan. Padahal kita sama kan? Padahal kitabnya sama loh, sama-sama pakai apa? Kejadian sampai Maleakhi, ya, Maleakhi. Karena memang mereka menolak Yesus sebagai Mesias, kami nggak masalah. Lah iya maksudnya gini loh, lu Mesias Yahudi, kita lihat di Hakim 3:15, menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan. Yesus datang, saya Mesias. Oke, kapan kita selamat dari penjajahan bangsa Roma? Oh enggak, saya Mesias yang nebus dosa. Siapa yang ngajarin Mesias nebus dosa? Ya itu. Siapa itu? Ada. Bingung Yesus dijawab. Ditanya bingung dia. Lalu kenapa Allahmu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa kau nggak percaya Yesus? Lah gue percaya Nabi Isa Al-Masih gitu. Coba kalau Isa Al-Masih dibilang Mesias menebus dosa, ya kita jadinya sama kayak Yahudi. Nggak ada konsepnya. Ajaran asing itu. Mesias itu Kayak Kristen. kalau kita mau jujur baca ya kitab saya. Mesias itu sukanya ya takut akan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Konsep kalian Yesus itu Tuhan. Yahudi, Mesias itu bukan Tuhan. Menurut kitab Yesaya, kesukanya ia takut akan Tuhan. Yesaya 11. Taurat yang dibenarkan oleh Allah itu kan di abad ke-7 membenarkan ada penebusan dosa melalui melayang-layang di permukaan air mulutnya. Nggak ada di Taurat, Zabur, Injil, nggak ada itu. Oh, Mesias mati nebus dosa itu nggak ada. Yosef, konsep penebusan dosa melalui darah binatang ada nggak di Taurat? Ya ada itu, darah orang nggak ada. Di dalam kitab Imamat itu darah binatang yang sebagai penebus dosa, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Sekarang gini, Bang Bill, ini gua tanya ya. Ini Kristen supaya terbuka terbuka kewarasannya terbuka. Bang Billy, ketika mengorbankan binatang, itu binatangnya disalib nggak atau disembelih? Ya, disembelih lah supaya. Kenapa Yesus disalib bukan disembelih? Iya, menurut gini, aturan dalam kitab Imamat, penyembelihannya itu sah jikalau itu disembelih di misbah atau di mesbah, baru sah menjadi korban pendamaian. Benar. Dan bukan darah manusia konsep atau darah penebusan Tuhan dosa, yang Yosef? dialirkan. Lalu Yosef, mereka nggak percaya ada konsep. Bukan penebusan dosa loh, penghapus dosa. Korban khatat itu penghapus dosa. Kau percaya nggak? Ya penghapus dosa ya ada lah. Ya. Tapi nebus dosa itu nggak ada nebus dosa, apalagi pakai manusia nggak ada banget. Di dalam Judaism pendamaian atas dosa itu banyak, ada 4. Salah satunya adalah sedekah. Terus apalagi puasa. Terus apalagi Mengorbankan darah hewan. ya hewan. Ini yang Nabi Yesaya diciumin batu itu loh, Bang Bil. Ya, Di mana terus itu ya? satu lagi, ya betul. Terus Yesaya 6. Berarti musim Yesaya 6 ya, nyium batu ngapus dosa. Itu batunya yang ngapus dosa atau nyiumnya itu? si Erik, Tuhannya lah yang menghapus dosa lah. Tuhannya ya menghapus dosa, mantap. Apa sih Alexa? Jadi gini. Kan on off. Gini, salah satu metode penebusan dosa yang tidak pakai darah-darah itu ada satu lewat hati dan mulut kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya, lihat orang Niniwe itu nggak pakai korban Tuhan, tidak pakai korban manusia. Orang Niniwe ngapain yang dilakukan? Mereka berpuasa, bertobat. Cukup. Orang Niniwe nggak pakai darah Tuhan. Lanjut. Islam percaya nggak tadi korban datang dengan penebusan dosa dengan korban binatang? Enggak, iya ada. Bukan penebusan dosa. Iya, mau Bukan penebusan dosa.
mengurangi salah, dosa, Percaya nggak ada mengurangi itu? dosa, mengurangi dosa. Alhamdulillah. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Wah, banyak bertabur. Di dalam kitab Amsal Mana? sedekah, di dalam kitab Amsal sedekah melepaskan orang dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Gitu. Penembusan binatang mana ayatnya, Eri? Kamu bilang ada di Al-Quran, mana ayatnya? Surat Al-Hajj. Eri, mana ayatnya? Banyak loh, di surat Al-Hajj juga ada. Jangan melampaui Allah loh, jangan Oi. menambah-nambahi Al-Quran, nanti aorta dipotong loh. Itu tadi kata Bang Billy, ya, menyembelih hewan itu harus di mesbah. Pengampunan dosa, pendamai dosa itu harus di mesbah menyembelihnya. Ini kenapa di Bukit Tengkorak, Enggak disembelih lagi, dipaku dia. dipaku? Dipaku dia. Islam percaya Kita lihat nggak ayatnya. itu? Kita lihat ayatnya ya. Tunggu sebentar. Eri, Islam percaya nggak itu? Percaya, karena kita Ya, juga mana ada ayatnya? ritual seperti karena kita juga ada ritual Mana? seperti itu. Ya, mana ayatnya dalam Al-Quran? Kita ritual kurban ada ritual kurban, tapi kalau misalnya kurbannya itu ngapus dosa atau nebus dosa enggak kalau di kita. Berarti nggak sepakat kalian. Ya memang karena dia Yahudi, kita Islam. Kalau sepakat sama agamanya gimana? Tapi tadi Kristen ini lucu Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar itu. Iya, kurbannya ada kurbannya gitu. Tapi kalau kurban ngapus dosa enggak. Itu korban khatat itu Yahudi punya itu. Kalau kita baca di dalam kitab, dengerin. Kalau kita baca di kitab Imamat, itu korban-korban yang pakai hewan itu hanya berlaku kepada bis gagah atau dosa-dosa yang tidak disengaja. Kita lihat. Bagaimana dosa yang tidak sengaja? Hukumannya mati. Apakah ada obatnya, remedinya ada? Lewat cara apa? Bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Nineveh, nggak pakai korban-korbanan, gitu. Kita lihat korban khatat, korban minha, korban sylamim itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Menurut kitab Imamat. Tunggu bentar. Yosef, kamu kan percaya di Taurat itu di Imamat ada korban darah binatang. Kalau mereka ini nggak percaya. Loh, Terus kan tadi terus udah kenapa keluar gitu? ayatnya. Yang paling fatal mengenai keselamatan perkara Tuhan yang benar itu seperti apa? Kalau misalnya soal kurban itu udah praktek itu, praktikalnya. Ya, tadi ngaku Tuhannya sama, tapi si Yosef percaya konsep. Lo sekarang Tuhan lu kurban bukan Tuhan lu. Kalian Muslim nggak percaya, berarti Tuhannya nggak sama dong. Karena syariatnya kan berbeda antara Yahudi dan Islam gitu loh. Kenapa syarat beda? Tuhan sama, kok syaratnya beda? Kan agama. Ya karena Nabi Musa duluan daripada Nabi Muhammad. Oh, itu logikanya begitu. Nabi Musa, Musa Rabbeinu diberikan Torah, ya. Iya, katanya Nabi kan Muhammad Islam diberikan Al-Quran. menyempurnakan. Udah begitu doang. Iya sekarang kayak gini. Ini gue jawab serius ya untuk apa kawan-kawan Kristen, Islam dan Yahudi, Bang Billy. Posisinya hukum Taurat itu hanya berlaku untuk bangsa Israel, kan gitu. Oi, Kang, gedein, aing. Wah, ini rusak kayak ini ya. Tunggu gua turun dulu. Lihat di dalam Ustaz setuju nggak ulangan kayak 33, ulangan 33. Torah Sifaladu Morosa kehilat Yakov bahwa Musa menyerahkan kami Torah sebagai milik kepunyaan daripada siapa? Kehilat Yakov atau jemaah Yakub. Jadi Torah itu diberikan hanya kepada jemaat Yakub, bukan kepada bangsa lain. Itu dalil ayatnya. Ulangan 33 ayat 4 itu. Berarti Taurat nggak kekal ya, Joseph? Menurut Raja Daud, Taurat Hashem Temima Meshwat Nefes Edut Hashem Nemana Makhimat Peti. Taurat itu sempurna, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi Taurat itu bagi orang Yahudi sempurna. Nah kalau ada orang Islam bilang Taurat itu tidak sempurna, sudah dipalsukan, benar itu, benar. Saya bilang 100% Taurat sudah dipalsukan, itu benar. Berarti kamu mau menghina Taurat. Kameramannya eta buram dilap-lap. Benar, karena apa? Siapa yang memasukkan itu? Kristen. Kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Oh, Berarti alam yang Tauratmu lain. masih asli. Berarti Tauratmu masih asli. Iya, dipalsukan. Kenapa gua nggak gede? Itu Berarti gede Tauratmu dudul. masih asli dan masih berlaku sampai hari ini. Yosef. Betul, betul. Oh, bentar gua giniin coba ininya.
Berarti bertentangan dengan Muslim. Muslim Benar, bilang Muslim bilang Taurat itu sudah dipalsukan. Benar, siapa yang memasukkan? Kristen. Mau bukti? Mau bukti? Lalu kenapa? Yes, Mazmur, Muslim Mazmur nggak mau 119. percaya Tauratmu, Yosef? Kenapa? Kenapa Muslim nggak mau percaya sama Taurat Yahudi? Mereka percaya Loh. pada Taurat kok. Gimana? Gimana? Percaya sama Torah. Cuma bukan untuk kami. Katanya kan Itu Bani Israel. Tauratnya udah hilang. Bukan Kata untuk orang mereka Indonesia. Tauratnya udah hilang. Torah itu, Alexa, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Amerika, Malaysia, Singapura, Sage. itu Bani Israel. Ulangan 5 nomor 1. Mana ayatnya Taurat tidak berlaku sekarang? Nah, jadi apa namanya ya? Taurat itu sebagaimana yang diakui bangsa Yahudi, Billy perwakilannya di sini itu hanya berlaku untuk Israel gitu. Dia apa? Nggak bisa diterapkan untuk seluruh wilayah Semua dunia bangsa. gitu. Karena apa? Kurban itu harus di dalam Bait Hamikdas. Harus di dalam bait suci gitu. Sekarang misalnya ada orang mengimani agama Yahudi, lalu kemudian harus kurban ini. Berarti dia dari Amerika harus terbang ke Israel. Gini Pak. Nah, kan Pak. itu susah gitu. Itu susah, makanya Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Al-Qur'an berbeda. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu memperlunak yang ketat dan memperketat yang lunak. Sehingga apa? Al-Qur'an bisa diterapkan di seluruh wilayah bumi mana saja, di mana kurban itu lu bisa lakukan di wilayah mana saja, nggak perlu di bait suci, nggak perlu di Masjidil Haram, yang penting kurbannya menghadap kepada arah kiblat kayak gitu. Tadi Bisa si Yosef dipakai bilang, gitu loh untuk orang semua manusia. Jadi makanya syariatnya berbedanya di situ. Gini, tadi si Yosef bilang Taurat dia itu masih asli. Lalu kenapa kalian nggak pakai Tauratnya si Yosef? Karena kami Islam, pakai Al-Qur'an kami. Al-Quran gitu aja susah banget. Iya. Al-Quran Kalau kita pakai Taurat, kita mengimani Taurat ada, iya. Taurat sampai kepada bangsa Yahudi, iya gitu. Tapi kenapa kami tidak mempraktekkan Taurat, maksudnya mungkin ya? Ya karena kami Islam. Kami sudah mendapatkan syariat paling baru, Al-Quran. Justru ayatnya yang bilang justru begitu. kalian yang Karena memakai Allah kitab masih kami membenarkan dimasukkan. Taurat, Kenapa Jabur, dan kalian Injil. berbeda? Dan kalian harus beriman kepada Taurat, Jabur, dan Injil. Nah sekarang gini, iman itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya percaya gitu. Bukan praktek iman itu artinya. Kenapa Kristen ini pinjem bahasa Arab diperkosa definisinya? Iman itu tuh percaya artinya. Percaya ya udah percaya aja. Ya, apa yang kamu percayai nggak tahu isinya karena kamu nggak pernah. Ya ngapain mesti tahu isinya gitu. Yang penting kan tahu ada Taurat udah gitu. Kita tahu isinya artinya kita mempelajari dan mempraktekkan dong. Loh, memang Yosef setuju dengan kamu kalau Taurat itu kamu nggak mau baca? Udah tanya Yosefnya, tanya Bang Bilinya. Masa orang nggak boleh dipaksa ketika orang itu mau belajar Torah ya belajar. Iya, lu kira ini zaman inkuisisi apa? Nggak percaya, ini bantai. Itu kan bukan hanya kognitif, tapi harus ditahu apa isinya dan dibaca, dipelajari, bukan. Kapan Yesus ngomong kalau percaya itu harus tahu isinya? Ngeden. Mana ayat? Kapan Yesus ngomong kalau percaya itu harus tahu isinya? Kapan Yesus ngomong kayak gitu? Ya mana ayatnya kalau Allah bilang Al-Quran itu Taurat, Jabur, dan Injil itu nggak diimani aja gitu. Ya diimani saja, imani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aku yang bantai aja, Kores. Oh makan, madam makan. Alexa, bodoh, perempuan bodoh, tolol. Udah dibilang tadi, kami pengikut Nabi Muhammad. Kalau Yahudi mengikuti Nabi Musa. Kok tolol ya? Udah dikasih tahu dari tadi. Tolol kau. Tadi dia lari sama aku nih. Tolol kau. Yang harus kau pikirkan, kenapa kau curi kitabnya orang Yahudi? Sekarang kutanya, si Yesus itu kan dia orang Yahudi, dia rabi. Sejak kapan rabi jadi orang Kristen? Ada istilah rabi dalam agama kau? Ada. Hah? Ada? Mau tolol kau, tolol, perempuan tolol kau. Udah dibilang, Tuhan di dalam perjanjian lama tidak bisa dilihat. Tidak ada Tuhan yang bisa mengikuti manusia. Kau bilang Tuhan manusia. Kalau kau ngikutin Bible kau ya, nggak bebal, nggak tegar tengkuk kau ngikuti, kau bilang Yesus membawa ajaran lurus.
Kenapa kau batalkan? Kenapa si Paulus membatalkan ajaran lurus dia? Hah? Kau bani apa kau? Kau bani apa? Di luar dari Yahudi kau itu goyim. Kau siapa kau ngikutin dia? Si Yesus bilang dia datang untuk Bani Israel. Kau bani apa kau? Bani apa kau? Bani babi kau? Makan babi kau kan? Hah? Si Yesus itu dia bilang dia mengajarkan hukum Taurat. Kenapa kau jadi tidak mengikuti hukum Taurat kau? Mesias itu berasal dari sejarahnya Yahudi. Kenapa kau ambil? Kenapa kau curi? Yang lebih gila Kores, namanya Yesus, Yesua Al-Masiyah, yang mengganti Yunani. Siapa Yunani? Nenek moyangnya, pamannya, hah? Omnya. Kok bisa mamanya ngasih Yesua Al-Masiyah nama asli dia diganti jadi Yesus Kristus? Kemana otak kau? Tolol kau. Mama kandungnya aja tidak merubah nama dia. Kok yang merubah dia Yunani? Coba pakai otak kau pakai ke otak kau. Dia disalib di mana? Di Yahudi. Dia disalib di tanah Israel, Bani Israel. Yang pertama Kristen Yunani. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak itu? Yang menyaksikan Tuhan kau disalib itu orang Yahudi. Tetapi Yahudi lihat salib kau aja ngeludah. Tuh katanya. Tengok, Yahudi jijik kali sama Tuhan kau. Coba, Yahudi jijik kali sama Tuhan kau. Ngaku-ngaku kau orang Yahudi. Hah? Tolol kau Alexa. Suara kau udah kemakan. Bodoh kau, dari tadi udah ditanya, udah dikasih tahu. Kedut dia. Udah dikasih tahu dari tadi. Si Billy dari tadi ngomong, tetap aja bongak kau. Kau tanya ajaran orang, kau tanya ajaran kau. Kenapa kau melenceng dari ajaran Taurat? Si Yesus bilang, tidak satu iota pun hilang dari hukum Taurat itu bisa hilang. Satu titik pun nggak boleh hilang sampai langit runtuh. Langit belum runtuh, kenapa kau ngikutin si Paulus? Si Paulus kau itu di mana kuburannya? Di mana kepalanya? Kau bilang agama kau keselamatan. Menyelamatkan kepala rasul kau aja nggak bisa dia. Di mana kepala rasul kau? Di mana kepala rasul kau sama kuburannya? Di mana coba? Coba di mana? Jawab. Kau bilang kau agama keselamatan. Tuhan kau maha kuasa. Pertanyaan aku, di mana? Di mana kepala si Paulus? Di mana? Sama kuburannya di mana? Coba. Wah, kecil suaranya Kores. Sekarang kecil suaranya. Tolol kau. Makanya kalau domba makannya itu makannya rumput, bukan babi. Kok kan anak domba kau? Kok makan babi kau? Rumput. Banyak makan pecal. Sekali-sekali kan goreng. Kok babi? Tuhannya Nabi Muhammad, dia meninggal dan ada kuburannya. Kau tahu. Sekarang ku tanya sama kau ya, kalau Tuhan kau sama agama kau paling benar, tunjukkan di mata aku. Dari zaman Tuhan kau hidup sampai sekarang, apa yang bisa kau buktikan kehebatan dia? Mana? Apa? Kalau kami ada Mekah dari zaman Nabi Ibrahim, air Zam-Zam dari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai hari ini kami bisa melihat, merasakan. Benar nggak Kores? Tuh dengar. Kau mana? Salib Tuhan kau aja nggak ada. Tuhan kau. Herannya gini. Kenapa ya Kores? Mereka ini mengabadikan gambar di saat Tuhannya itu dihajar brutal sama Romawi, tapi diabadikannya. Coba kau bayangkan. Pakai akal nggak orang ini? Tolol nggak orang ini? Tuhannya harusnya yang kau abadikan adalah baju, dia pakai baju bagus. Misalnya ya, kalau kau mau abadikan baju bagus, ini enggak. Hasil karya Romawi waktu dia menghajar brutal Tuhannya diabadikan. Masuk akal nggak sama kau tuh Kores? Diabadikan foto di saat dihajar brutal. Gini madam,
Bagian mereka ini kan nggak ada, Panas, nggak turut campur. Nggak, kalian kan dulunya kan tidak ikut campur. Yang panas kau dong. Suara kau lama-lama pelan. Senyum kau, ketawa kau getir. Pahit. Kristen terlibat nggak penangkapan serta penyaliban Yesus? Saya tanya. Ya, Kristen itu terlibat nggak menangkap dan menyalibkan Yesus? Sebentar. Lah, Alexa. Tuhan kau itu mati gara-gara dikasih anggur asam. Nggak tahu kau? Anggur asam Tuhan kau mati. Tuhan kok diselamatkan? Sama siapa menyelamatkan? Dirinya sendiri. Yang aneh gini Bang Erik. Katanya Tuhannya itu dinubuatkan untuk dibunuh kan? Bener nggak? Disalib ya. Tuhannya sudah dinubuatkan, tetapi dia kan tahu matinya cuma 3 hari. Ngapain dia nangis-nangis? Tuhan, kemana engkau? Padahal kalau dia tahu dia itu mati cuma 3 hari, ngapain dia sampai nangis-nangis? Coba. Ngapain Tuhan kau nangis? 3 hari dia mati, ngapain dia nangis? Ngapain dia sampai keringatnya sampai sebesar jagung? Aku nggak pernah lihat keringat sebesar jagung, nggak tahu aku gimana caranya. Hah? Gimana caranya? Gimana Alexa? Kok suara kau pelan, jangan hilang kau ya, jangan kayak tadi kau kabur kau. Makanya ku kejar kau. Alexa, apanya sembuh? Tuhan kau anggur asam, dikasih anggur asam, metong. Kalau Nabi Muhammad, dengar, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Yang paling gila adalah di saat Tuhan bisa metong.